Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman untuk membuat game yang telah saya buat. Oke, games ini dimulai dari skor 0, dari angka 0. Di games ini akan menghitung skornya ada berapa dan high score. High score akan otomatis tersimpan jika ada skor lebih tinggi yang sudah dilalui. Jika bola telah melebihi poin 10, maka bola akan berubah menjadi 2 dan akan game over ketika bola itu jatuh. Pada game over ini, kita dapat mengetik di mana saja, mengklik untuk merestart gamenya. Kita restart akan keluar dari awal kembali. Dan tertera dari tadi di atas ya, high score-nya 12. Untuk skor tingginya berarti ada 12. Jadi di sini saya membuat 3 jenis file, ada index.html, ada JavaScript dan juga CSS. Di HTML ini saya membuat kanvas dengan lebar 550 dan tinggi 600. Pada file CSS ini saya mengatur marginnya yaitu 0, paddingnya 0. Kemudian di sini saya mengatur bodinya flex ya, sebagai elemen flex kontainernya. Kemudian di sini ada di flick direction saya column ya, ada height-nya juga 100. Kemudian ada warna untuk judul yang pertama dan kedua, font size-nya berapa dan juga warnanya. Kemudian di sini ada JavaScript. Di sini kanvasnya ya. Cos canvas dokumen get element by ID. Di sini mendapatkan elemen dari HTML ya, dan ini mendapatkan dengan konteksnya 2 dimensi. Kemudian yang ini untuk menyimpan status apakah game sudah dimulai atau belum. Di sini ada radius bola saya disimpan di angka 10. Kemudian tinggi papan di angka 10 juga ya. Di sini ada juga lebar papan. Lebar papannya saya atur di angka 150. Kemudian di sini papannya ada horizontal ya. Kemudian di sini skor. Skor ini berarti skor game akan dimulai dari angka 0 untuk skor pertama, dan status game akan berjalan adalah di sini untuk mengatur status game apakah berjalan atau tidak. Lalu di sini saya menggunakan fungsi ya. Fungsi keydown. Fungsi keydown ini untuk mengatur situs tombol ditekan. Jadi jika tombol kanan atau tombol kiri ditekan, maka akan mengubah nilai right pressed atau left-nya ya. Juga true di sininya. Kemudian di sini saya menggunakan juga fungsi keyUpHandler. Nah, fungsi ini itu berfungsi untuk mengatur status tombol dilepas. Jika tombol kanan atau kiri dilepas, mengubah nilai reg yang ini, maka akan mengubah nilai yang ini, atau juga mengubah left pressed ini menjadi false ya. Kemudian di sini ada juga saya menggunakan fungsi drawball. Nah, fungsi drawball ini untuk menggambar bola pada kanvas dengan posisi radius yang telah ditentukan. Di sini ada mengatur awal ya, mulai mengatur jalur si bolanya. Kemudian di sini menggambar bola dengan radiusnya yang dapat kita atur sendiri. Di sini mengatur warna bola dan juga di sini mengisi dengan warna baru. Di sini bisa. Di sini untuk menutup jalurnya. Kemudian selanjutnya saya di sini membuat fungsi draw pedal. Fungsi ini berfungsi untuk menggambar papan pedal pada kanvas di posisi yang ditentukan oleh variabel atau pedalex yang ini. Jadi kita dapat ditentukan juga untuk tingginya, lebarnya berapa, warnanya apa. Kemudian selanjutnya di sini saya menggunakan fungsi draw score. Nah, ini itu fungsi draw score ini berfungsi untuk menampilkan skor saat ini dan skor tertinggi pada kanvas. Jadi nanti ketika ada high score atau skor tertinggi masuk, maka dia akan otomatis tersimpan di layar.
Di sini kita dapat menggambar text score ya, dengan skor tingginya berapa di yang ini nih. Kemudian di yang ini untuk mengatur lebar teks ya, untuk mengatur lebar teks skor yang tertinggi juga. Di sini untuk mengatur warna teks, dan di sini yang ini untuk mengatur ukuran dan nama fontnya. Kemudian di sini selanjutnya saya menggunakan fungsi draw borders. Fungsi ini berfungsi untuk menggambar batas yang ada di sekitar tepi kanvas ya. Jadi nanti itu akan terlihat dengan menggunakan fungsi ini, akan terlihat ujung dari kanvasnya itu akan ada garis kecil seperti kotak seperti itu. Kemudian fungsi draw yang ini tuh berfungsi untuk menggambar semua elemen pada bola seperti bola, papan skor, dan batas, dan juga untuk mengatur pergerakan bola dan papan mendeteksi tabrakan. Untuk mendeteksi tabrakan terjadi ya, jadi akan terjadi game over kalau ini tuh. Nah ini nih, yang ini itu untuk mengatur pantulan bola dari dinding. Dan yang ini untuk mengatur posisi bola. Kalau yang ini untuk mengatur pesan berdasarkan input pengguna ya. Kemudian saya menggunakan fungsi start game. Fungsi start game ini untuk memulai permainan dengan mengatur ulang skor dan posisi bola. Jadi game ini akan dimulai dari angka 0 dengan posisi yang telah diatur juga ya. Jadi kayak di tengah nanti akan maju seperti itu, dan di sini juga kita dapat atur. Kemudian ada fungsi add game. Fungsi add game ini untuk menghentikan permainan dan menampilkan pesan game over serta instruksi untuk memulai ulang permainan. Nah, jadi di fungsi ini tuh nanti kalau misalnya si bolanya tuh jatuh ke bawah, tidak tertahan oleh si papannya, maka akan mengeluarkan tulisan game over dan juga menuliskan click to start. Jadi ketika kita mengklik di mana saja itu akan keluar gamenya dari awal gitu. Nah ini restart game, fungsi restart game ini tuh jadi nanti kalau misalnya kita sudah game over kemudian kita mengklik di mana saja, maka si game itu akan otomatis men-restart dari awal kembali.